Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Bu Rizky hari ini akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi tumbuhan ya. Nah, ini adalah bab utamanya yang akan kita bahas untuk daring kali ini. Yang pertama adalah jaringan pada tumbuhan. Sebelum kita mengenal jauh tentang jaringan pada tumbuhan, kita ingat lagi jaringan itu apa. Ini kan sudah di kelas 7 dulu sama Bu Nanda ya. Nah, jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel penyusun tubuh tumbuhan yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Kemudian pada tumbuhan jaringannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama jaringan meristem, yang kedua jaringan permanen atau dewasa. Perbedaannya apa Bu? Perbedaannya untuk jaringan meristem itu adalah jaringan yang aktif mengalami pembelahan. Kemudian aktivitas pembelahan sel ini menyebabkan tanaman akan bertambah tinggi, tanaman akan bertambah panjang, dan batang tanaman akan bertambah besar. Ya. Kemudian yang kedua adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan ini itu tersusun atas sel yang tidak lagi aktif mengalami pembelahan. Ya, kalau meristem tadi aktif mengalami pembelahan, kalau jaringan permanen itu tidak lagi aktif mengalami pembelahan. Kemudian fungsi dari jaringan permanen itu sendiri adalah sebagai pelindung, sebagai penyokong, dan sebagai penyeimbang tentang jaringan meristem selanjutnya. Nah, jaringan meristem ini dibagi menjadi dua. Kita lihat ciri-cirinya dulu ya. Ciri-ciri jaringan meristem. Yang pertama, tersusun atas sel yang aktif membelah dan belum terdiferensiasi. Kemudian yang kedua, memiliki dinding sel yang tipis. Yang ketiga, kaya akan sitoplasma. Yang keempat, memiliki nukleus atau inti sel yang besar. Kemudian tidak memiliki vakuola atau tempat cadangan makanan. Jaringan meristem juga tersusun rapat, berarti tidak ada rongganya, rapat. Nah, jenis jaringan meristem itu ada dua, ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Kita bahas berikutnya. Untuk yang pertama, meristem primer. Meristem primer ini jaringan yang berkembang langsung dari sel-sel embrionik, sel-sel yang masih muda, maksudnya seperti itu. Kemudian aktivitas pembelahan sel ini di meristem primer itu akan menyebabkan pertumbuhan primer ya. Meristem primer akan menyebabkan pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer ini bisa menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi dan juga bertambah panjang. Itu aktivitas pertumbuhan primer. Kemudian terletak pada bagian ujung atau pucuk dari tanaman, disebut juga dengan meristem apikal, seperti pada ujung batang. Nah, ini contohnya di ujung batang. Ini ya, di sini ujung batang. Kalau diperbesar bentuknya akan jadi seperti ini. Ya. Kemudian yang di ujung akar ini ya, ini ujung akar, kalau diperbesar dia akan jadi seperti ini. Ya. Ini sama ini itu adalah contoh meristem apikal. Oke? Bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang meristem sekunder. Kalau yang tadi primer menyebabkan pertumbuhan primer, yang sekunder berarti menyebabkan ini asalnya dulu berasal dari jaringan dewasa yang kembali bersifat meristematik ya. Nah, ini aktivitas meristem sekunder ini bisa menyebabkan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini dapat menyebabkan tumbuhan menjadi
besar atau penambahan diameternya diameter batang ya. Penambahan diameter batang atau batangnya akan semakin gede ya. Batangnya akan semakin besar. Nah, sehingga batang tanaman menjadi bertambah besar. Kemudian meristem sekunder terletak pada kambium. Nah, kambium itu di sini, ini ya. Di sini kalau kita kuliti, kita perbesar, nah seperti ini bentuk kambium ya. Nah, biasanya kambium itu ada pada tumbuhan dikotil dan beberapa gimnosperme. Apa gimnosperme? Di kelas 7 kan sudah ya, yaitu tumbuhan berbiji. Selanjutnya, jaringan permanen atau jaringan dewasa. Tadi kan kita sudah bahas meristem, sekarang jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, jaringan permanen merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang tidak lagi aktif mengalami pembelahan. Ya, kalau meristem tadi aktif mengalami pembelahan, kalau dewasa tidak lagi mengalami pembelahan. Nah, jaringan permanen ini ada beberapa macam jenisnya, ada 4 ya. Yang pertama epidermis, yang kedua parenkim, yang ketiga penyokong, yang keempat adalah pengangkut. Kita bahas satu-satu dari 4 jaringan ini ya. Yang pertama adalah epidermis. Ini contohnya letaknya ya. Epidermis itu paling pinggir, paling luar lah istilahnya, paling luar. Makanya dia berfungsi untuk melindungi ya, melindungi bagian dalam dari tumbuhan. Itu epidermis. Kemudian yang kedua karakteristiknya, yang pertama terdiri atas lapis sel. Ini hanya satu lapis saja ya, terdiri atas sel-sel yang rapat tanpa rongga antar sel. Nah, di sini itu rapat, nggak ada rongga-rongga nih, sama sekali ya. Kemudian yang ketiga tidak berkloroplas. Terus contohnya adalah jaringan epidermis J, itu jaringan epidermis yang ada di akar akan mengalami modifikasi menjadi bulu akar. Bulu akar ini nanti fungsinya adalah memperbesar daerah penyerapan air ya. Kemudian yang kedua jaringan epidermis di batang itu akan mengalami modifikasi menjadi lentisel. Apa itu lentisel? Lentisel adalah celah pada batang untuk pertukaran gas. Dan yang ketiga, jaringan epidermis di dalam daun akan mengalami modifikasi menjadi stomata. Bentuk stomata itu seperti ini ya, seperti ini. Nah, stomata itu celah pada daun untuk pertukaran gas juga ya. Kemudian yang kedua adalah jaringan parenkim. Nah, ini contohnya jaringan parenkim yang di sini, yang tengah-tengah. Kalau yang pinggir ini epidermis, setelahnya epidermis itu parenkim. Fungsinya sebagai tempat penyimpan bahan dan tempat fotosintesis. Cadangan makanan juga boleh ya, tempat fotosintesis. Kemudian yang kedua karakteristiknya atau cirinya, yang pertama tersusun atas sel-sel yang masih hidup, memiliki vakuola yang besar. Memiliki vakuola yang besar ini makanya dia sebagai tempat cadangan makanan ya. Kemudian banyak ruang antar sel. Tadi dia gak rapet nih, dia ada rongganya di sini ya. Kemudian tersusun atas dinding sel yang tipis dan mengandung kloroplas. Karena mengandung kloroplas makanya dia sebagai tempat fotosintesis. Nah, kemudian letaknya itu di seluruh bagian tubuh tumbuhan, baik pada akar, batang, daun, buah, dan biji, semuanya ada yang jaringan parenkim. Selanjutnya, jaringan ketiga adalah jaringan penyokong. Nah, fungsinya untuk menyokong tubuh tumbuhan. Dinding selnya mengalami penebalan. Nah, jenis jaringan penyokong ini ada 2, ada kolenkim, ada sklerenkim. Kolenkim bentuknya seperti ini, sklerenkim seperti ini. Nah, pembedanya dilihat perbedaan kolenkim sama sklerenkim. Kalau kita lihat dari penebalan dinding, untuk kolenkim hanya pada sudut, nah di sudut-sudutnya saja. Tapi kalau pada sklerenkim seluruh bagiannya. Ini loh, yang tebal itu yang hijau ini. Ya, kalau ini yang hijau ini yang tebal. Ini kan di seluruh bagian selnya. Ya. Kemudian kalau dilihat dari sel penyusun. Kalau kolenkim sel hidup, berarti sklerenkim sel mati. Dilihat dari penyusun tumbuhannya. Kolenkim pada tumbuhan muda atau tumbuhan herba,
sklerenkim pada tumbuhan berkayu ya. Kemudian dilihat dari bentuk selnya. Untuk kolenkim selnya memanjang, kalau sklerenkim selnya tidak beraturan ya. Nah, cara mengingat itu ingat salah satu saja, salah satunya itu lawannya ya, biar nggak kebalik. Ingat kolenkim saja, berarti sklerenkim itu lawan nih, biar nggak kebalik ya. Kemudian jaringan terakhir adalah jaringan pengangkut. Fungsinya untuk mengangkut air dan unsur hara yang dibutuhkan untuk fotosintesis dan menyebarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan pengangkut ini dibagi menjadi dua, ada xilem ini bentuknya dan ada phloem. Pembedanya, perhatikan, dilihat dari fungsinya. Yang xilem fungsinya mengangkut air dan unsur hara, yang phloem menyebarkan atau mengangkut hasil fotosintesis. Cara mengingatnya kalau phloem berarti pada fotosintesis podo Fi. Gitu ya cara mengingatnya. Kemudian dilihat dari dinding selnya, kalau xilem mengalami penebalan ini ya, kalau phloem tidak mengalami penebalan. Ingat salah satu saja biar nggak kebalik. Nah, sampai sini materi yang disampaikan. Silakan dicatat di buku catatan materi yang Bu Rizky sampaikan di video. Kemudian nanti kerjakan tugas di link Google Form yang Bu Rizky sediakan. Semangat belajar, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.